Sebelum kita melangkah pada materi pertama, pernahkah kita berpikir bagaimana tubuh kita bisa tetap stabil meskipun keadaan di sekitar kita terus berubah? Misalnya, saat kita kedinginan, maka tubuh kita akan terus berusaha untuk menghangatkan diri kita. Saat kita kehausan, tubuh kita akan memberi sinyal untuk segera minum. Nah, semua ini adalah bagian dari sistem luar biasa yang disebut homeostasis. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kita semua untuk mengenal lebih dalam bagaimana tubuh kita secara otomatis menjaga keseimbangan ini, meskipun kita tidak selalu menyadarinya. Homeostasis. Homeostasis adalah suatu kecenderungan makhluk hidup untuk memelihara lingkungan internal agar tetap konstan. Nah, homeostasis sendiri berasal dari bahasa Latin, yakni homoiosi yang berarti sama dan stasisi yang berarti tetap. Memang, sebenarnya tidak ada satupun makhluk hidup yang dapat memelihara lingkungan internalnya tetap tepat konstan. Lingkungan internal dapat berubah karena pergerakan dan perubahan di dalam sel. Akan tetapi, keadaan konstan sangat diperlukan dalam hal ini. Lingkungan eksternal cenderung mengganggu suatu sistem, mengurangi komponen yang paling dasar pada makhluk hidup. Nah, padahal makhluk hidup akan berusaha terus-menerus mempertahankan molekul-molekul pada dirinya yang terorganisasi. Memang, syarat utama untuk bertahan hidup adalah tetap terorganisasi, yang dapat dicapai melalui berbagai interaksi yang hanya akan berlangsung pada suatu kondisi tertentu, yakni kondisi yang terpelihara melalui homeostasis. Nah, jadi homeostasis adalah suatu kecenderungan untuk mempertahankan terjadinya perubahan dalam suatu batas-batas tertentu. Akan tetapi, bagaimana hal ini dapat dicapai? Apa sih prinsip yang menyertainya? Seringkali bahwa keadaan mantap atau suatu steady state dicapai melalui suatu mekanisme umpan balik atau feedback. Mekanisme umpan balik ini terjadi bila hasil dari suatu kerja akan mempengaruhi kerja yang lain. Bila meningkatnya suatu proses akan menyebabkan melambatnya proses yang lain. Nah, maka hal ini disebut umpan balik negatif. Dalam sistem semacam ini, berkurangnya suatu kerja akan memicu suatu mekanisme yang menyebabkan peningkatan kerja. Nah, pada kendaraan motor misalnya, suatu alat yang mencegah kendaraan ini tersebut melampaui kecepatan-kecepatan tertentu yang bekerja menurut prinsip-prinsip umpan balik negatif. Nah, pada saat kendaraan berjalan cepat, katup karburator akan menutup yang menyebabkan kecepatan kendaraan melambat. Dan saat kendaraan melambat, maka katup ini akan membuka kembali dengan cara maka kecepatannya dapat dipertahankan dalam suatu batas tertentu. Nah, sebaliknya, umpan balik positif akan bekerja menurut suatu prinsip yang berlawanan, yakni hasil dari suatu kerja tersebut akan meningkatkan kerja tersebut apabila suatu motor, contohnya, yang meningkatkan kecepatannya cenderung untuk membuka karburator. Maka mesin akan bekerja semakin kuat yang pada akhirnya akan meledak. Nah, selanjutnya, dapatkah Anda menebak di antara dua sistem umpan balik ini yang lebih penting dalam homeostasis? Nah, dalam tubuh manusia, mekanisme homeostasis yang dapat berubah dari suatu sistem umpan balik ke tipe sistem umpan balik yang lain sering menyebabkan suatu bencana. Misalnya, bila suhu tubuh manusia mulai meningkat dari suhu normal 37 derajat, maka kenaikan suhu ini akan memicu mengeluarkan keringat serta membuka pembuluh darah perifer yang keduanya merupakan suatu usaha untuk mengurangi suhu tubuh. Akan tetapi, pada beberapa tingkat tertentu, misalnya pada suhu 32 derajat, sistem umpan balik negatif akan terputus dan mulailah sistem umpan balik positif. Jadi, suhu yang tinggi akan meningkatkan aktivitas metabolisme yang akhirnya dapat menyebabkan kematian. Jadi, umpan balik positif terkenal sebagai lingkaran yang buruk. Baik, saya akan menjelaskan tentang regulasi suhu tubuh. Nah, di regulasi suhu tubuh ini, makhluk hidup harus mampu beradaptasi terhadap perubahan suhu. Suhu tidak hanya penting dalam sensasi langsung, di mana hewan berusaha untuk menghindari terlalu panas atau terlalu dingin. Akan tetapi, secara evolusi, suhu juga berpengaruh dalam perkembangan sistem hidup. Misalnya, peningkatan suhu yang hanya beberapa derajat akan tetapi menyebabkan peningkatan laju reaksi kimia yang sangat besar. Biasanya, laju reaksi kimia akan meningkat 2 kali lipat setiap kenaikan temperatur sebesar 10 derajat Celcius. Sel telah mengembangkan suatu mekanisme untuk mengatasi hal ini yang mungkin dicapai melalui mekanisme evolusi ataupun metabolik.
Namun makhluk hidup juga memiliki keterbatasan. Pada suhu sekitar 1-2 derajat Celcius, air di dalam sel akan membeku. Zat-zat lain yang ada dalam sel akan menjadi pekat sehingga tidak memungkinkan untuk berfungsi dengan baik dan kehidupan akan terhenti. Nah, batasan tertinggi pada suhu akan menyebabkan ikatan hidrogen yang menjadi pengikat protein mulai lepas sehingga protein akan mengalami denaturasi. Maka, hewan harus hidup pada tempat yang tidak terlampau dingin atau pada suhu yang panasnya tidak melebihi 40 derajat Celcius. Nah, beberapa alga tertentu dapat hidup pada sumber air panas yang suhunya mencapai 80 derajat Celcius. Selanjutnya itu ada proses homeostasis melibatkan 3 komponen utama yang bekerja secara sinergis. Yang pertama itu ada reseptor atau sensor. Nah, reseptor adalah struktur dalam tubuh yang mendeteksi perubahan kondisi internal atau eksternal. Saat kondisi internal tubuh berubah, misalnya suhu tubuh naik, reseptor akan mendeteksinya dan mengirimkan sinyal ke pusat kontrol. Reseptor ini bisa berupa sel atau struktur khusus seperti reseptor suhu di kulit atau reseptor tekanan pada pembuluh darah. Nah, yang kedua itu pusat kontrol. Pusat kontrol menerima informasi dari reseptor dan menentukan respon yang diperlukan untuk mengembalikan keseimbangan. Biasanya pusat kontrol terletak di otak, terutama di hipotalamus, yang berfungsi sebagai pusat kendali utama untuk berbagai proses homeostasis, termasuk pengaturan suhu tubuh, kadar air, dan hormon. Setelah memproses informasi, pusat kontrol mengirim sinyal kepada efektor untuk melakukan tindakan korektif. Nah, yang ketiga ada efektor. Efektor adalah organ atau jaringan yang mengeksekusi perintah dari pusat kontrol untuk mengembalikan kondisi tubuh ke set point atau nilai normal. Efektor dapat berupa otot atau kelenjar yang merespon instruksi, misalnya otot yang menghasilkan panas saat menggigil untuk menghangatkan tubuh atau kelenjar keringat yang mengeluarkan cairan untuk menurunkan suhu tubuh. Nah, selanjutnya homeostasis pada tubuh manusia bekerja terutama melalui 2 jenis mekanisme, yaitu umpan balik negatif dan umpan balik positif. Yang pertama itu umpan balik negatif. Nah, umpan balik negatif ini adalah mekanisme pengendalian utama dalam homeostasis. Mekanisme ini bekerja dengan cara mengurangi atau menghilangkan perubahan pada suatu variabel agar kondisi tubuh kembali ke set point. Misalnya ketika kadar glukosa dalam darah meningkat setelah makan, pankreas melepaskan insulin yang akan membantu sel-sel tubuh menyerap glukosa sehingga kadar glukosa darah kembali normal. Contoh lain adalah pengaturan suhu tubuh. Jika suhu tubuh meningkat, tubuh akan memulai proses pendinginan dengan berkeringat dan meningkatkan aliran darah ke permukaan kulit atau vasodilatasi. Nah, sebaliknya jika suhu tubuh terlalu rendah, tubuh akan menggigil dan mengurangi aliran darah ke permukaan kulit untuk menjaga panas. Nah, umpan balik negatif ini sangat penting dalam menjaga keseimbangan sehingga proses ini merespon kondisi berlawanan dengan perubahan awal. Nah, yang kedua itu umpan balik positif. Nah, umpan balik positif ini memperkuat atau memperbesar perubahan yang terjadi pada variabel tertentu dan berlangsung hingga tercapai suatu titik akhir. Mekanisme ini lebih jarang terjadi dalam tubuh dibandingkan umpan balik negatif. Contoh umpan balik positif adalah proses persalinan, di mana kontraksi rahim semakin kuat dan sering hingga bayi lahir. Mekanisme lain adalah proses pembekuan darah, di mana trombosit atau sel darah yang membantu pembekuan diaktifkan untuk memperkuat pengumpulan hingga luka tertutup. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa contoh proses homeostasis penting dalam sistem tubuh manusia. Contoh pertama ada pengaturan suhu tubuh. Pengaturan suhu tubuh dikendalikan oleh hipotalamus di otak yang bertindak sebagai termostat tubuh. Jika suhu tubuh naik, hipotalamus akan mengaktifkan kelenjar keringat untuk menghasilkan keringat yang menguap dan mendinginkan tubuh. Sebaliknya, jika suhu tubuh terlalu rendah, hipotalamus akan memicu mekanisme seperti menggigil atau kontraksi otot yang menghasilkan panas dan vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah untuk menjaga panas tubuh.
Nah, adapun gangguan homeostasis pada pengaturan suhu tubuh, yang pertama ada hipertermia, di mana suhu tubuh terlalu tinggi dan dapat menyebabkan heat stroke atau serangan panas yang berbahaya bagi tubuh. Yang kedua ada hipotermia, di mana suhu tubuh terlalu rendah yang dapat menyebabkan penurunan fungsi organ dan berpotensi fatal jika tidak ditangani. Adapun contoh yang kedua adalah regulasi kadar glukosa darah. Setelah makan, kadar glukosa dalam darah meningkat. Pankreas kemudian melepaskan hormon insulin yang memungkinkan glukosa diserap oleh sel tubuh sebagai sumber energi, menurunkan kadar glukosa darah ke tingkat normal. Di sisi lain, jika kadar glukosa darah turun terlalu rendah, pankreas akan melepaskan glukagon untuk memecah glikogen di hati menjadi glukosa. Nah, adapun gangguan homeostasis pada regulasi kadar glukosa darah, yang pertama ada diabetes tipe 1, di mana tubuh tidak dapat memproduksi insulin yang cukup karena kerusakan sel beta di pankreas, sehingga kadar glukosa darah tetap tinggi. Yang kedua ada diabetes tipe 2, di mana tubuh tidak merespon insulin dengan baik dan menyebabkan resistensi insulin dan peningkatan kadar gula darah. Contoh yang ketiga ada pengaturan tekanan darah. Tekanan darah dikendalikan melalui sistem baroreseptor yang terletak di arteri utama. Ketika tekanan darah meningkat, baroreseptor mengirimkan sinyal ke otak yang kemudian menginstruksikan pembuluh darah untuk melebar atau vasodilatasi atau jantung untuk mengurangi kontraksi. Sebaliknya, ketika tekanan darah rendah, jantung meningkatkan kekuatan kontraksi dan pembuluh darah menyempit atau vasokonstriksi. Nah, adapun gangguannya yang pertama ada hipertensi, di mana tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol dapat menyebabkan penyakit jantung dan kerusakan pada ginjal. Yang kedua ada hipotensi, di mana tekanan darah rendah yang dapat menyebabkan gejala pusing, lemah, atau bahkan kehilangan kesadaran. Baik, kita sekarang memasuki pembahasan sistem sirkulasi dalam homeostatis. Di sini, kita akan membahas beberapa spesies tertentu untuk memahami bagaimana oksigen dan karbon dioksida, sebagaimana halnya makanan dan sisa-sisa metabolit lainnya dibawa dari suatu tempat ke tempat lain pada makhluk hidup. Sebelum itu, mari kita ingat kembali sistem vaskularisasi pada tumbuhan tingkat tinggi, di mana air dari tanah masuk melalui rambut-rambut and akar allow warm dan blood dibawa ke to atas melalui distribute silem. heat through the Makanan skin. diangkut ke seluruh bagian Erector tumbuhan pili dari daun muscles melalui relax, floem. and hair Masalah follicles lie sirkulasi flat pada alga against yang the hidup di skin. air dapat Sweat diatasi glands karena seluruh produce bagian sweat, tanaman berbentuk allowing pipi, heat loss through sehingga semua evaporation. sel dapat saling bertukar material dengan air di sekelilingnya, atau dengan sel-sel berdekatan yang bersentuhan langsung dengan air. Karena itu, tidak diperlukan sistem sirkulasi khusus, sehingga tidak terdapat vena atau saluran pada ganggang laut. Ada beberapa poin penting yang perlu kita ketahui mengenai sistem sirkulasi. Yang pertama, pengangkutan nutrisi dan oksigen. Sistem sirkulasi mengedarkan darah yang membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh sel tubuh. Ini penting untuk memastikan setiap sel mendapat sumber energi yang diperlukan agar dapat berfungsi optimal, sehingga keseimbangan seluler tetap terjaga. Yang kedua, pengangkutan limbah metabolik. Sistem sirkulasi juga mengangkut produk ilmiah metabolisme dari sel ke organ ekskresi, seperti karbon dioksida ke paru-paru dan limbah nitrogen ke ginjal, sehingga limbah ini bisa dikeluarkan dari tubuh. Yang ketiga, pengaturan suhu tubuh. Darah mengalir ke permukaan kulit saat suhu tubuh meningkat, membantu menghilangkan panas melalui proses vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah. Sebaliknya, ketika suhu dingin, pembuluh darah menyempit untuk menjaga panas tubuh. Ini merupakan mekanisme homeostatik penting dalam pengaturan suhu. Yang keempat, distribusi hormon.
Sistem sirkulasi berperan penting dalam mendistribusikan hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Hormon-hormon ini mengatur berbagai proses homeostatik, termasuk kadar glukosa darah, tekanan darah, dan metabolisme. Yang kelima, pengaturan pH dan buffering. Darah memiliki sistem buffer yang membantu menstabilkan pH. Misalnya, melalui sistem buffer bikarbonat. Ini memastikan bahwa perubahan pH yang mendadak bisa dinetralisasi sehingga pH darah tetap dalam kisaran normal. Sistem sirkulasi dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu sistem sirkulasi terbuka dan sistem sirkulasi tertutup. Sistem sirkulasi terbuka dianggap lebih primitif. Pada moluska seperti tiram dan siput, serta arthropoda seperti serangga dan udang, jantung yang berbentuk tabung memompa darah melalui pembuluh satu arah, lalu mencurahkannya ke satu rongga terbuka atau sinus. Dari sini, darah akan meresap melalui jaringan hingga terkumpul lagi di sinus yang besar di sekitar jantung. Ketika jantung berelaksasi, darah akan mengalir masuk melalui satu lubang kecil yang disebut ostium pada dinding jantung. Jadi, sistem sirkulasi terbuka adalah sistem sirkulasi di mana darah tidak selamanya berada di dalam pembuluh. Sistem sirkulasi yang paling primitif di antaranya adalah yang terdapat pada annelida atau cacing bersegmen. Pada cacing tanah, misalnya, jantung terdiri dari serangkaian 5 cincin tubular yang akan mendorong darah ke belakang melalui pembuluh ventral besar dan ke depan melalui pembuluh dorsal besar. Seperti yang kita ketahui, vertebrata juga memiliki sistem sirkulasi tertutup. Istilah ini sebenarnya agak relatif, sebab darah dapat meninggalkan pembuluh dan mengalir melalui sinusoid, yaitu rongga kecil yang bermuara pada hati dan tulang tertentu. Pada kali ini saya akan membahas sistem ekrosi dalam homeostasis. Di samping harus membuang zat-zat padat melalui anus, hewan juga memiliki masalah untuk membuang sisa-sisa metabolisme atau limbah sel. Pada 152 amoeba dan beberapa protozoa yang lain, sisa metabolisme ini dengan mudah berdifusi keluar melalui membran sel menuju ke air lingkungannya. Akan tetapi, protozoa yang hidup di air tawar juga memiliki masalah lain karena konsentrasi partikel dalam protoplasmanya lebih tinggi dibanding air kolam. Maka air akan senantiasa memasuki tubuh dengan cara osmosis yang nantinya membahayakan tubuhnya karena akan menggembung dan pecah. Beberapa protozoa dapat mengatasi masalah ini dengan adanya vakuola kontraktif, yaitu suatu kantung kecil yang secara terus-menerus memompakan air keluar sel. Nah, contoh homeostasis dalam sistem ekresi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengaturan pH darah. Ginjal membantu menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh dengan mengeluarkan ion hidrogen dan menahan ion bikarbonat HCl3- sesuai kebutuhan. Dengan demikian, ginjal membantu penjagaan pH darah agar tetap berada di dalam kisaran normal pH, yaitu sekitaran pH 7. Yang kedua, ada regulasi tekanan darah. Ginjal juga berperan dalam pengaturan tekanan darah melalui hormon renin yang memicu sistem renin, angiotensin, aldosteron, RAA. Ketika tekanan darah rendah, ginjal merespon dengan melepaskan renin yang pada akhirnya meningkatkan volume darah dan tekanan darah. Nah, selanjutnya saya akan membahas gangguan-gangguan pada homeostasis. Yang ada dua, yaitu asidosis, yaitu pH darah yang lebih rendah dari normal dapat menyebabkan gangguan fungsi sel dan dalam kasus berat itu akan menyebabkan koma. Yang kedua itu ada alkalosis, yaitu pH darah yang lebih tinggi dari normalnya yang dapat mempengaruhi sistem saraf dan menyebabkan kontraksi otot abnormal. Selanjutnya saya akan membahas gangguan homeostasis dan dampaknya pada kesehatan. Nah, gangguan dalam proses homeostasis dapat mengakibatkan beberapa kondisi klinis, di antara lainnya pertama ada diabetes mellitus, yaitu ketidakmampuan tubuh untuk mengatur kadar gula darah menyebabkan hiperglikemia, yaitu kadar gula darah tinggi yang berisiko merusak organ tubuh dalam jangka panjang. Yang kedua ada hipertensi.
Nah, ini sering kita dengar juga yaitu tekanan darah tinggi. Ketidakmampuan tubuh mengatur tekanan darah dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, dan kerusakan ginjal. Nah, yang ketiga ada asidosis metabolik. Kegagalan dalam mempertahankan pH darah yang tepat sering terjadi pada kondisi gagal ginjal atau diabetes. Dapat menyebabkan gejala seperti nafas cepat, kelelahan, dan pada kasus berat dapat mengancam nyawa. Nah, yang terakhir ada hipertermia, yaitu peningkatan suhu tubuh yang ekstrim karena kegagalan sistem pendinginan tubuh, seperti pada heat stroke, dapat menyebabkan kerusakan jaringan otak dan bahkan kematian. Nah, jadi guys, telah sampailah kita pada penghujung video. Jadi, saya di sini akan memberikan kesimpulan terhadap materi kali ini. Jadi, homeostasis adalah mekanisme tubuh yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan internal meskipun terdapat perubahan di lingkungan sekitar. Proses ini penting untuk memastikan tubuh dapat berfungsi secara optimal dalam berbagai kondisi. Nah, konsep homeostasis melibatkan variabel seperti suhu tubuh, keseimbangan cairan, kadar gula darah, dan pH tubuh. Nah, proses ini terjadi melalui dua mekanisme utama. Yang pertama, umpan balik negatif yang mengembalikan kondisi tubuh ke keadaan normal, dan umpan balik positif yang mendukung perubahan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Halnya proses persalinan. Nah, beberapa contoh nyata homeostasis dalam tubuh meliputi pengaturan suhu tubuh, sistem kekebalan tubuh, pembekuan darah, regenerasi jaringan, dan pengendalian kadar gula darah. Adapun gangguan terhadap mekanisme homeostasis seperti dehidrasi atau hipovolemia yang dapat menyebabkan masalah serius yang mempengaruhi kesehatan tubuh. Selain itu, pada hewan, homeostasis berperan untuk menjaga kestabilan suhu tubuh dan kondisi internal lainnya. Nah, hewan terbagi menjadi dua kelompok berdasarkan pengaturan suhu tubuh. Yang pertama, ectoform, yakni yang suhu tubuhnya bergantung pada suhu lingkungan, dan endoform yang mampu menjaga suhu tubuh konstan meskipun suhu lingkungannya berubah. Jadi, secara keseluruhan, homeostasis adalah proses yang vital baik bagi manusia maupun hewan untuk mempertahankan kehidupan yang sehat dan stabil dalam menghadapi perubahan lingkungan. Jadi, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, dan juga apabila terdapat kekurangan juga mohon dimaafkan. Jadi, saya akan menutupnya dengan sebuah mafuzot, yang dimana unsur man qala wala tanzur man qala. Jadi, lihatlah apa yang dikatakan dan jangan lihat siapa yang mengatakan. Jadi, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.